Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah duduk, Allah bersemayam di atas arasy. Apa diajarkan orang di masjid-masjid sekarang? Al-istiqrar wal julus. Ditulis dalam kitabnya. Tadi saya simpan. Katanya makna istiwa itu al-istiqrar wal julus. Jalasa yajlisu julus. Allah duduk di atas kursi. Itu dibantah oleh sifat 20. Mana yang membantahnya? Qiyamuhu bi nafsihi. Diajarkan di masjid-masjid. Apa kata dia? Yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Allah bertangan. Yauma yukshafu an saqin. Allah menyingkapkan betisnya. Allah berkaki. Bi'ayunina, dengan mata kami. Allah bermata. Khalaqna bi'aidin, dengan tangan. Allah bertangan. Itu dibantah oleh sifat 20. Mesti ditakwil. Mana yang membantahnya? Mukhalafatuhu lil hawadis. Syekh Abdul Muhsin Abbad, guru besar hadis di Universitas Islam Madinah. Dan ini yang paling moderat, bukan yang ekstrimnya, yang lunak, yang menulis kitab Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahli Sunnah. Apa kata dia? Waktu ditanya orang, Syekh, ya, apakah Mutawalli Sya'rawi itu Ahlus Sunnah? Dijawabnya, laisa min ahli sunnah li'annahu yu'awwil. Mutawalli Sya'rawi tidak Ahlus Sunnah karena mentakwil. Padahal Asy'ari mentakwil. Ini videonya kalau diupload nanti pasti dipotong, di-cut, dikasih judul Abdul Somad pemecah belah umat. Terserah, saya tak takut. Apa takut? Pak Rektor ada. Selama ini kita kan agak cemas juga, takut nanti diadukannya ke universitas apa segala macam. Ya, saya tak takut. Kullu man 'alaiha fan, semuanya binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya binasa, yang kekal hanya wajahnya. Cemana memahami ayat itu kalau tak ditakwil? Semuanya binasa, yang tinggal wajahnya. Jadi Tuhan itu macam Angry Bird lah. Maka Imam Bukhari mentakwil, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Makna wa yabqa wajhu itu artinya apa? Wajhu mulkuhu. Wajhu di situ ditakwilkannya mulkuhu. Jadi kalau dikatakan semua yang mentakwil bukan ahlu sunnah, maka Imam Bukhari pun bukan ahlu sunnah. Ada orang yang aneh-aneh belakangan ini. Dia berdusta atas nama para salaf. Dia katakan bahwa para salaf itu katanya mentakwil. Apa buktinya? Al-Bukhari di dalam sahihnya ketika menjelaskan tentang ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, ini dia salah baca ya, salah informasi lagi. Al-Bukhari sebenarnya bukan sebut ayat ini, ayat lain yang disebut oleh Al-Bukhari. Ya, kullu syai'in halikun illa wajha. Ayat di akhir surah Al-Qasas. Segala sesuatu binasa kecuali wajahnya. Itu ayat di surah Al-Qasas. Datang orang ini, dia berkata Al-Bukhari mentakwil ayat ini. Di dalam sahihnya Al-Bukhari berkata illa mulkahu. Itu bahasa dia ya, illa mulkahu, kalimat dia. Jadi takwil, Al-Bukhari mentakwil wajah dengan kekuasaan. Berarti Al-Bukhari mentakwil. Ya, ini dusta ya atas nama para ulama. Al-Bukhari tidak mentakwil. Ya, kerusakan orang ini dari mana? Dia salah baca. Perlu diajar bahasa Arab sedikit supaya mengerti cara baca yang benar. Itu bukan bacanya illa mulkahu. Memang mim, lam, kaf, ha. Tapi bukan mulkahu bacanya. Bacanya illa malikahu. Cara bacanya. Malikahu artinya pemilik wajah. Jadi segala sesuatu binasa kecuali pemilik wajah. Kan sudah jelas dalam bahasa Arab. Ya kita saja orang Indonesia ketemu kawan, dari mana saya tidak pernah lihat wajah kamu beberapa hari ini. Apa artinya? Wajahnya aja begitu ya, nongkrong. Tidak ada pemilik wajah. Itu kan pembahasan dimaklumi. Jadi kalau disebut kecuali wajahnya, tidak mungkin pemilik wajah itu tidak ada. Jelas ya? Karena itu Al-Bukhari menafsirkan kecuali pemilik wajah. Itu jelas, tidak ada takwil dalamnya. Itu konsekuensi bahasa namanya, konsekuensi bahasa. Jadi penyakit yang pertama saya bilang dari orang-orang yang menyimpang, ketika ada ayat-ayat dia langsung mentakwilnya. Oh enggak, tangan bukan tangan. Padahal tangan dalam bahasa Arab dimaklumi, tangan itu apa dalam bahasa Arab? Iya, jelas ya. Tangan itu apa dalam bahasa Arab? Yang dipakai memegang, menggenggam, ya itu tangan namanya. Kan begitu. Ini orang-orang enggak. Bukan tangan di situ, maksudnya nikmat. Ya.
nikmat. Ketika dia baca ayat ya tentang iblis yang diciptakan, malaka alla tasjuda lima khalaqtu biyadai. Kenapa engkau iblis tidak sujud kepada Adam yang aku cipta dengan kedua tanganku? Dia tafsirkan kedua tanganku apa? Dengan kedua kekuasaanku atau dua nikmatku. Ini merubah ayat-ayat namanya. Dia mengkumanakan ayat-ayat yang lain. Hadits-hadits Rasulullah yang menjelaskan tentang sifat tangan. Disebutkan bahwa tangan Allah Subhanahu wa taala ada dua dan disebutkan semuanya kanan dan disebutkan sifat menggenggam dan diterangkan dalam sebagian riwayat jari jemari. Dia mengkumanakan semua ayat nas-nas itu. Ini mentakwil namanya. Dan ini penyakit, ini sumber kesesatan mentakwil itu. Dan tidak ada dari para ulama salaf yang mentakwil. Asma was sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah wajib kita imani sebagaimana Allah telah sebutkan ya, tanpa ada takwil namanya. Takwil itu mengalihkan maknanya. Allah bilang Allah punya wajah, Allah punya tangan, nggak boleh kita alihkan. Seperti itulah Allah sebutkan. Tidak boleh ada tashbih, menyerupahkannya dengan makhluk. Tidak boleh ada ta'til, penolakannya. Dan tidak boleh ada takyif. Ya, takyif itu menanyakan bagaimananya. Makanya Imam Malik rahimahullah pernah ditanya tentang istiwa, bersemayamnya Allah. Bagaimana Allah bersemayam? Kata beliau, beriman tentang itu wajib. Wajib. Dan bagaimananya tidak ada penjelasan, majhul. Dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Nggak boleh bertanya tentang itu. Karena memang kita tidak boleh berbicara di zatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga sudah disebutkan oleh Nabi SAW, jangan berbicaralah kalian di nama-nama dan sifat Allah, jangan bicara di zatnya Allah. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita jangkau dengan itu. Allah memiliki sifat wajah, dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Allah memiliki sifat wajah. Orang-orang Asy'ariyah ya, mereka sepakat dengan Ahlus Sunnah dari satu sisi. Dari satu sisi yaitu bahwasanya penduduk surga akan melihat Allah pada hari kiamat kelak. Ya, tapi mereka mengingkari Allah punya wajah. Kalau kita Ahlus Sunnah, kita mengatakan Allah akan dilihat pada hari kiamat kelak di surga, dan itu nikmat yang paling besar. Kata Allah, lilladzi ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, bagi mereka al-husna itu surga, wa ziyadah. Ziyadah artinya memandang wajah Allah, sebagaimana ditafsir dalam hadis-hadis yang sahih. Dan hadis-hadis tentang melihat wajah Allah, hadisnya mutawatir, diriwayatkan lebih dari 20 sahabat. Bahwasanya kaum mukminin akan melihat wajah Allah pada hari kiamat, dan itu puncak dari segala kenikmatan. Ya. Dan kita meyakini Allah punya wajah. Adapun bagaimananya tidak bisa kita bayangkan dan tidak boleh kita bayangkan. Karena membayangkan sesuatu sebagaimana perkataan salaf, al-kalamu fi sifat kal kalami fi dzat. Berbicara tentang sifat Allah sama dengan berbicara tentang zat Allah. Atau al-kalamu fi sifat far'un al-kalami fi dzat. Pembicaraan tentang sifat merupakan cabang dari pembicaraan tentang zat. Kalau kita tidak tahu bagaimana zatnya, bagaimana kita tahu kaifiyahnya, bagaimananya. Kalau kita tidak tahu bagaimana zat Allah, bagaimana kita tahu wajah Allah, bagaimana tangan Allah, kita tidak bakalan tahu. Tapi kita yakin Allah punya wajah. Ya. Taib. Hadirin, mungkin ada orang yang mengatakan, Ustaz, dalam hadis ini wajah itu hanya sekedar kinayah, sebagai apa? Kiasan. Jadi ini sering diucapkan oleh ahlul bidah, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah. Ya, seperti mereka mengatakan, Ustaz, yang dimaksud dengan tangan adalah hanyalah kenikmatan atau kekuatan. Dan memang dalam bahasa Arab terkadang tangan diartikan dengan apa? Kekuatan. Li rajul li alaihi yadun. Saya punya jasa sama dia misalnya, atau saya punya kekuatan. Jadi tangan terkadang dalam bahasa Arab bisa diartikan kekuatan, bisa diartikan nikmat. Kita bilang saya setuju, dalam bahasa Arab demikian, ya. Tetapi untuk Allah Subhanahu wa taala kita bantah dari dua sisi. Misalnya masalah tangan, kita bilang tangan Allah adalah hakiki, bukan majazi. Kenapa? Karena Allah mengatakan kepada iblis, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Dan di akhirat kala orang-orang datang kepada Adam dengan mengatakan, ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadayhi. Engkau adalah nenek moyang manusia, Allah ciptakan engkau dengan kedua tangannya. Kalau seandainya kedua tangan diartikan dengan nikmat, dengan kekuatan, maka iblis akan bisa membantah. Ngapain saya sujud kepada Adam, ya Allah, apa istimewanya? Kau ciptakan dia dengan kekuatanmu, kau ciptakan saya juga dengan kekuatanmu.
Justru kalau kita mengartikan ke tangan Allah dengan selain makna tangan yang hakiki, maka kita menghilangkan keistimewaan nenek moyang kita. Keistimewaan Adam alaihissalam. Kapan ada Adam alaihissalam menjadi istimewa? Tatkala kita mengartikan kedua tangan Allah dan sebagaimana hakikinya. Tapi bagaimananya kita tidak tahu.